Oke, Laila juga begitu. Laila juga di beberapa bagian Laila Majnun itu banyak juga mengeluarkan puisi-puisi. Meskipun nanti puisi-puisinya kebanyakan lewat surat yang dikirimkan pada Majnun. Itu salah satu contoh Laila juga mengalami kemabukan. Semua yang tampak dari manusia adalah kebencian. Namun cinta telah memberikan kekuatan. Orang-orang mencemooh hubungan kita, sesungguhnya mereka tidak tahu betapa kerinduan yang tersimpan dalam dada. Jadi syair ini lahir ketika orang mulai rame. Jadi ini dua orang, anaknya orang terpandang, pacaran kemana-mana berdua, tidak bisa dipisah. Jadi gosip di mana-mana. Wong sedang belajar loh, sedang kuliah loh, kok ya pacaran kan itu. Itu terus jadi gosip, jadi omongannya orang. Nah, ayahnya Laila itu merasa bahwa ini pencemaran nama baik. Jadi ini meruntuhkan kehormatan suku. Maka untuk tidak timbul masalah terus, tidak jadi bahan omongan terus, Laila ini dipanggil pulang, sudah kamu tidak usah sekolah. Di rumah saja. Jadi dua anak muda yang sedang senang-senangnya, sedang mabuk-mabuknya sekarang dipisah. Dan dimulailah babak pertama kegilaannya Majnun. Jadi waktu dipisah itu mulailah dia nyari-nyari cara untuk ketemu tapi tidak bisa. Mulai keluar banyak syair, tangisan-tangisan. Kemana-mana yang keluar dari mulutnya hanya Laila. Pokoknya Laila, Laila, Laila. Terus yang keluar dari mulutnya itu. Ini pelajaran sebenarnya dari Nizami. Kalau kalian memang sedang jatuh cinta sama Allah, akan keluar secara otomatis dari mulutmu nama Allah. Kamu sengaja atau tidak, pasti akan keluar. Kalau itu memang cintamu pada Tuhan sudah tumbuh dalam hatimu. Tidak bisa dipaksa. Mungkin sekali-sekali kamu, Pak saya ingin jadi orang kaya wali-wali sekti itu. Dari mulutnya Allah terus. Mungkin 5 menit kamu bisa Allah, Allah. Bariku ya lali. Kenapa? Fondasinya belum ada. Ya tekadmu ada, tapi fondasinya belum. Cinta. Kalau sudah cinta, tidak perlu dipaksa. Otomatis. Nggak perlu kamu, pokoknya Pak, setiap malam saya baca sekian ribu kali namanya Allah. Tidak harus kamu patok begitu. Otomatis akan keluar ketika cinta itu ada dalam dirimu. Makanya latihanlah jatuh cinta. Jiwamu biar paham, oh kayak gini cinta itu. Itu yang dialami oleh Majnun. Kemana-mana yang dia sebut hanya nama Laila. Jadi katanya Majnun, Laila telah dikekang oleh orang tuanya dan orang tuanya mengancam dengan niat jahat kejam. Tiada lagi harap pertemuan. Ayahku dan ayahnya sesak dada dan sakit hati mereka. Bukan karena apa-apa, hanya karena aku mencintai Laila. Mereka menganggap cinta adalah dosa. Cinta bagi mereka adalah noda yang harus dibasuh musnah. Padahal hatiku telah menjadi tawanannya dan ia juga merindukanku. Cinta masuk ke dalam sanubari tanpa kamu undang, tanpa kami undang.
bagai ilham dari langit yang datang menerjang lalu bersemayam dalam jiwa. Dan kini kami akan mati karenanya, karena cinta telah melilit seluruh jiwa. Katakan padaku, siapa orangnya yang bisa bebas dari penyakit cinta? Nah, ini Majnun. Jadi cinta itu kalau sudah menyerangmu, engkau tidak akan berdaya. Kamu tidak akan bisa menipu dirimu. Kalau kamu sudah jatuh cinta pada sesuatu, kamu pura-pura tidak cinta, itu tidak akan bisa. Ya mungkin ditolak, ya mungkin tidak nyambung, ya mungkin dia tidak suka padamu. Tapi kalau kamu memang jatuh cinta, kamu tidak akan bisa mengelak. Jadi itu kalimat-kalimat Majnun. Cinta bukan sesuatu yang kita undang, tapi dia datang, masuk dan bersemayam dalam diri kita. Kita tidak akan punya daya kalau sudah datang. Makanya katanya Gibran, pasrahlah kalau cinta memanggilmu. Kenapa? Tidak akan bisa kamu lawan. Kamu tidak akan bisa menipu dirimu. Dan Majnun mati-matian berusaha untuk bisa bertemu Laila. Macam-macam nanti ceritanya di novel itu. Ada yang dia pura-pura jadi pelayan perempuan, nanti diatur sama teman-temannya. Teman-temannya juga kasihan, ini anak jatuh cinta kok dipisah. Dirancang untuk bisa ketemu. Akhirnya Majnun nyamar jadi anak perempuan. Masuklah ke kamarnya Laila. Ngapain di kamar? Enggak, loh ini penting. Di kamar hanya pandang-pandangan. Sama-sama masih saling terpesona. Hanya diam. Coba kamu baca nanti novelnya. Jadi hanya diam, hanya melihat, saling mengagumi, saling terpesona, dan tidak ngapa-ngapain. Tidak usah dibayangkan aneh-aneh. Terus nanti ketahuan, terus pergi. Ada juga cerita nanti Majnun ini nyamar jadi pengemis. Suatu ketika dia ketemu ada pengemis perempuan. Kemudian pengemis ini ditemui, tolong semua alat mengemis kasih saya, semua yang aku miliki tak kasih padamu. Jadi dia mengemis untuk bisa ketemu Laila. Dari rumah ke rumah. Makanya ada syairnya itu kan. Duhai, betapa besar bahaya ku undang sekedar untuk bertemu denganmu. Ku korbankan segala yang ada padaku. Ku ubah diriku hingga engkau pun tak mengenaliku. Ku ayunkan langkah dengan tetes air mata. Dan setelah memasuki perkampunganmu, ku buang semua tanda yang membuat orang mengenaliku. Ku ikat diriku dengan rantai baja bagai budak hina, berjalan menengadahkan tangan meminta sedekah. Dan bocah-bocah itu tiada suka melihatku. Mereka berkumpul mengelilingiku, menghardik dan melempariku seperti anjing pengganggu. Jadi dia sudah ngemis, pura-pura jadi orang hina, minta-minta dari rumah ke rumah, dikejar anak kecil-kecil, diteriaki anjing. Tidak masalah, yang penting akhirnya sampailah di rumah Laila. Itu Majnun. Kini aku hadir di dekatmu, wahai Laila, tak mampu ku tahan air mataku. Kasihanilah kelemahanku, begitu berat penderitaanku. Nah, itu Majnun. Jadi dan tidak ketemu, hanya sampai rumahnya saja. Yang penting sampai rumahnya Laila. Bisa melihat rumahnya itu sudah senangnya luar biasa. Itulah cinta.